Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya untuk materi selanjutnya, yaitu adalah kalimat efektif. Ya, jadi dalam sebuah susunan bahasa Indonesia itu ada beberapa macam sebuah kata yang jika disusun itu menjadi sebuah kalimat. Ya, jadi kalimat itu merupakan sebuah bahasa dari kata yang terkecil jadi disambung secara lisan maupun secara tulisan, ya. Kalimat itu harus dapat menjelaskan sebuah pikiran yang utuh dan lengkap, ya. Jadi kalau dia itu sepatah atau dua patah kata saja kalimat, dia masih dinamakan sebuah kalimat, tapi tidak bisa dinamakan sebuah kalimat yang utuh. Nah, sebagai contoh, kita akan mengetahui tentang ini. Nah, ini termasuk kalimat bukan? Ya, ini adalah kalimat, ya. Namun kalimatnya tidak utuh, tidak lengkap, karena dia menggantung sejak diputuskan pacarnya. Kenapa? Ya, apa lanjutannya kan? Menggantung, ya. Itu adalah sebuah kalimat namun kalimat tidak lengkap. Sama halnya dengan ini juga, ya, mahasiswa yang mendatangi saya. Apa? Mahasiswa itu mau apa? Perluannya apa? Nah, itu kan merupakan kalimat yang kalimat tapi tidak lengkap, ya. Ini juga sama. Nah, jika lo terakhir ini, ya, kepada para mahasiswa yang tidak memenuhi absen dilarang ikut ujian. Merupakan kalimat bukan? Kalimat, ya, karena dia itu memenuhi sebuah subjek dan predikat. Jadi kita tahu bahwa kalimat efektif itu merupakan sebuah kalimat yang tersusun dengan lengkap dan berisi struktur kalimat umum, yaitu ada subjek, predikat, dan unsur yang kalimat yang umum tapi tak wajib itu ada objek dan keterangan. Ya, itulah yang dinamakan sebagai struktur kalimat umum. Lalu bagaimana kita menjelaskan bahwa ada subjek, ada predikat, maupun ada unsur tak wajib, yaitu ada objek dan ada keterangan. Nah, kita bisa tahu dengan beberapa macam, ya. Contohnya kita mau mengetahui subjek itu apa saja unsur-unsurnya, Pak. Ya. Dia bisa dikatakan subjek itu apa dasarnya? Ya, apa landasannya? Nah, jika kita mau berbicara subjek, berarti kita akan berbicara sebuah awal dari kalimat, ya. Awal dari kalimat yang merupakan inti dari yang kita bicarakan. Itu adalah subjek, ya. Nah, dari subjek ini kita juga bisa tahu, ya, dia itu pasti diletakkan di awal kalimat, ya. Selain diletakkan di awal kalimat, dia itu harus berfungsi sebagai penunjuk pelaku, bisa orang, ya, bisa hewan, bisa benda hidup lainnya, ya, itu adalah petunjuknya. Jadi kita mau menunjuk apa, kita harus tahu, ya, harus memenuhi tadi, ada inti, ada letaknya di awal, berfungsi sebagai petunjuk atau menunjukkan sesuatu, dan terakhir dia itu harus sebuah nomina atau frasa. Maksudnya nomina atau frasa itu kita bisa mengetahui apa yang akan kita ingin sampaikan, ya. Selanjutnya ada subjek. Ya, contoh dari sebuah subjek. Contoh dari sebuah subjek itu bisa kita analogikan seperti ini. Bandung pernah menjadi lautan api. Nah, itu adalah subjek. Subjeknya apa? Bandung, ya. Gunung Krakatau pernah meletus pada tahun 1825, kini mulai terbatuk-batuk.
Subjeknya adalah Gunung Krakatau. Karena Gunung Krakatau itu menunjukkan sebuah inti dari cerita tersebut. Ya, putusan ini merupakan kebijakan yang dapat menguntungkan semua pihak. Itu juga sama ya. Kalau tak ada keputusan ini, maka bukan intinya. Ya, intinya kan adalah keputusan ini. Ya. Pun dengan contoh terakhir, sakit bisa dialami semua orang. Ya, memang sakit bisa dialami semua orang. Maka dari itu, ini merupakan subjek dari cerita ini. Ya, itu adalah ini ya contoh dari subjek. Selanjutnya adalah predikat. Ya, predikat ini dia harus memenuhi menerangkan sebuah subjek, ya, lalu menyatakan kegiatan subjek, dan yang ketiga adalah tadi sama seperti subjek, ya, namun bedanya dia bisa berbentuk verbal atau frasa, ya. Verbal atau frasa itu berarti sebuah ungkapan, sebuah apa kata yang bisa mengungkapkan sesuatu baik secara frasa maupun secara verbal. Ya. Dengan bentuk nominal itu ya bisa berupa harga, bisa berupa sebuah variabel maupun sebuah adjektival. Ya, itu adalah syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah predikat. Kalau kita lihat di sini, predikat ini dia akan menyambung terus dengan subjek ya, karena tadi prinsipnya adalah wajibnya adalah subjek dan predikat ya. Oke. Contohnya ya, itu predikat itu ada verbal, nominal, dan adjektival ya. Ibu Desi mengajar bahasa Indonesia. Kita tahu bahwa subjeknya adalah Ibu Desi. Ibu Desi itu punya verbal predikat apa? Predikatnya dia adalah mengajar. Ya, dari kata ajar. Ya, ayah saya dokter gigi. Subjeknya apa? Ya, ayah saya. Ya, nominalnya atau harganya atau variabelnya apa? Dia adalah dokter gigi. Ya, menunjuk sebuah apa namanya? Eh, profesi ya. Kalau mengajar kan bisa guru, bisa dosen, bisa ustadz ya. Tapi kalau nominal atau langsung tertuju itu kita namakan sebagai profesi. Kalau adjektival dia itu menunjuk sebuah frasa yang subjeknya itu terasa apa, sangat rajin, rajin kemana ya itu. Selanjutnya setelah predikat ada objek. Objek itu umumnya berbentuk nomina, ya. Objek berfungsi menyatakan korban atau yang dikenai perbuatan subjek. Jadi antara subjek dan objek itu bisa harus saling menyambung, ya, sinkron karena dia itu harus menyatakan korban yang dikenai perbuatan subjek. Subjeknya apa, objeknya apa itu harus sama. Ya, harus sama, harus bisa apa berkesinambungan yang menghasilkan sebuah kalimat yang efektif. Ya, lalu selanjutnya dalam sebuah objek itu harus mengandung sebuah kata yang bisa dipasifkan dari aktif menjadi pasif. Ya, jadi ada timbal balik. Nah, timbal balik itulah yang menjadikan sebuah kalimat itu bisa efektif. Contohnya, contoh sebuah objek adalah seperti ini. Saya memanggil Abang Bakso. Ya, kalau kita lihat saya memanggil Abang Bakso, subjeknya adalah saya. Ya, saya memanggil itu adalah subjek. Ya, predikatnya adalah Abang Bakso. Nah, baksonya itu juga Abang Bakso merupakan sebuah objek juga. Ya, jadi objeknya itu terpengaruhi atau dipanggil oleh saya. Ya, itu adalah contohnya. Kami telah membicarakan hal itu dengan masak-masak. Kami adalah subjek, masak-masak adalah objek. Masak-masak itu dipikir secara matang. Ya, kita telah bicarakan secara matang. Nah, matang itu dibicarakan oleh siapa? Dibicarakan oleh seorang subjek. Ya. Adik dibelikan ayah sebuah buku baru. Ini juga sama. Ya, objeknya adalah buku baru. Subjeknya adik. Nah, jadi saling berkesinambungan ya, saling berkaitan.
Oke, selanjutnya kalimat efektif. Tadi kita berbicara tentang subjek, predikat, ya, objek, ya. Nah, untuk menjadikan itu kalimat efektif, kita harus ada keterangan. Nah, keterangan ini kita masuk ke kalimat efektif. Jika sebuah keterangan itu tidak efektif, maka akan menjadikan SPO tadi tidak bisa dirangkai menjadi kalimat yang efektif. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa kalimat efektif itu merupakan harus digunakan secara tepat untuk mewakili beberapa gagasan dari kita, sehingga kita bisa menimbulkan sebuah gagasan yang sama, tepatnya dalam pikiran bagaimana kita menyampaikan maksud yang kita ingin ceritakan. Ya. Jadi cerita kita punya di pikiran itu punya banyak sekali, tapi kita mau menuangkan itu, kita harus menggunakan kalimat. Nah, itulah gunanya sebuah kalimat efektif. Ya. Oke. Lalu ada sebuah syarat kalimat efektif. Syaratnya itu adalah singkat, hemat, ya. Namanya juga kalimat ya, bukan paragraf. Dia harus singkat, hemat, lalu bisa mudah dipahami, tidak menimbulkan salah tafsir, ya. Jadi harus to the point. Intinya apa? Ya, jangan bertele-tele. Lalu harus sistematis juga. Tadi kalau sistematis berarti kita berbicara ada subjek, ada predikat, ada objek. Bahkan kalaupun perlu dimasukkan, kita masukkan keterangannya. Ya, itu adalah syarat kalimat efektif. Ada 4, ya, ada singkat dan hemat, mudah dipahami, tidak menimbulkan salah tafsir, dan sistematis. Selanjutnya kita dari syarat itu kita harus tahu juga prinsip dari kalimat efektif itu apa. Nah, prinsipnya adalah ada 7. Ya, ini yang wajib ya, prinsip wajib dari kalimat efektif. Ya, yang pertama adalah strukturnya itu harus padan. Ya, lalu bentuknya harus paralel, lalu harus menghemat kata, dia harus punya sebuah kecermatan, punya ketegasan, punya kepaduan, dan punya kelogisan. Ini semua kalau kita gabungkan jadi satu, itu akan menjadi sebuah kalimat efektif yang sangat bisa kita andalkan untuk memberikan sebuah gagasan apa yang kita inginkan. Ya, itu adalah 7 prinsip kalimat efektif. Wajib ya, harus ada. Lalu maksudnya apa untuk kesepadanan struktur? Ya, itu adalah kesepadanan merupakan seimbang antar gagasan dengan struktur bahasa yang dipakai. Kita punya gagasan, tapi kita harus tahu rangkaian kata yang ada di dalamnya. Ya, itu merupakan keseimbangan. Ciri-cirinya, ciri-ciri dari kesepadanan, ya, itu harus punya subjek dan predikat yang jelas. Tidak memakai kata depan di, dari, bagi, untuk, ke, ya, dalam semua subjek. Contohnya, kepada para dosen diharapkan hanya memberi satu tugas. Ya, itu merupakan contoh dari kesepadanan struktur yang memiliki subjek dan predikat yang jelas. Ya, oke. Lalu ada tadi contohnya ya, tidak mengulang subjek kalimat. Ya, saya memutuskan mendaftarkan diri saya di Polbank setelah saya dinyatakan tidak lulus SNMPTN. Ya, itu juga merupakan sebuah kesepadanan struktur untuk kalimat efektif ya tadi. Lalu ada keparalelan bentuk ya. Kalimat efektif memiliki kesamaan bentuk kata yang digunakan di dalam kalimat. Contohnya balap motor liar adalah kegiatan yang mengerikan dan berbahaya.
Ya, karena efektif kan, kita bentuknya itu harus sama dengan kata yang digunakan di dalam kalimat. Ya, contoh, Kuta Raja Arkan atau yang biasa saya panggil Raja adalah teman dekatku memasuki jenjang SMA hingga sekarang. Langkah-langkah menulis kalimat efektif adalah langkahnya kalian harus tahu dulu, paham, tahu, dan aplikasinya itu harus mengetahui supaya bisa memparalelkan bentuknya. Lalu kita harus menghemat kata juga ya untuk tidak menimbulkan frasa yang tidak perlu digunakan. Ya. Kenapa? Karena ketika kita menghemat kata, kita akan menghindari unsur yang sama pada kalimat majemuk. Jadi nanti kalimatnya itu tidak tumpang tindih ya. Lalu menghindari kesinoniman dalam kalimat, menghindari penjamakan pada kalimat ya, kalimatnya juga bisa kita hindari. Jadi tidak bisa menimbulkan sebuah kontradiksi kata-katanya ya. Contoh penghematannya adalah ya, saya tidak suka makan buah dan saya juga tidak suka makan sayur. Ya, ini adalah merupakan sebuah kehematan dari sebuah kata. Kalau kita hematkan, saya tidak suka makan buah dan sayur. Sudah cukup ya. Ini kan tak hemat nih. Saya tidak suka, keluar lagi saya juga tidak suka. Lebih baik kita hematkan. Saya tidak suka makan buah dan sayur. Sudah. Yang kedua, juga sama. Para mahasiswa-mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung rektorat. Ini juga sama. Kita cukup menghilangkan ini. Para mahasiswa berunjuk rasa di gedung rektorat. Contoh yang ketiga, saya hanya ingin memberikan peringatan. Nah, ini juga sama ya. Dari kehematan, selanjutnya ada kecermatan. Cermat itu memiliki kata sehingga tidak ada kalimat yang rancu dan tidak ganda. Ya, tuh. Oke, ada ketegasan. Ketegasan itu harus kalimat efektif itu harus memberikan tegas ya, supaya tidak ada kata yang melenceng. Jadi idenya itu ya sudah fokus di situ. Ya. Contohnya kita harus meletakkan kata kunci di awal kalimat. Kata kuncinya apa? Ya. Tuh. Lalu kita harus mengurutkan kata sesuai dengan tahapannya. Tahapan apa yang akan kita awalkan? Tadi ya harus ada subjek, predikat, objek. Harus urut. Ya, kalau tak urut nanti kita harus memulainya dari awal ya. Contoh ketegasan ya. Itu sudah saya baca buku itu, udah selesai ya. Tak usah dipanjangkan lagi ya. Kata-katanya sudah cukup. Seperti itu merupakan 7 wajib yang harus ada dalam kalimat efektif. Lalu selanjutnya pertemuan itu dihadiri oleh Menteri Pendidikan, Gubernur, dan Presiden. Sama. Tadi adalah ketegasan. Selanjutnya ada logis. Logis itu harus diterima dan dimengerti oleh semua orang dan sesuai dengan PUEBI atau Panduan Bahasa Indonesia. Ya, contohnya waktu dan tempat kami persilahkan. Kami melayani cetak warna. Ya, jangan menampilkan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain. Kalau misal itu harus dimengerti dalam sebuah orang lain, ya kita harus mengetahui dulu apa yang ingin disampaikan. Ya, jangan menyebutkan kata yang bertele-tele. Ya, oke, selanjutnya. Baik ya, kita masuk tugas. Tugasnya itu adalah kalian harus membuat sebuah 10 kalimat yang 10 kalimat ya. Jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yang harus memenuhi 7 urutan dalam menulis sebuah kalimat efektif.
Yang pertama tadi adalah dia punya kesepadanan struktur, yang kedua dia punya keparalelan bentuk, yang ketiga dia punya kehematan kata, yang keempat dia punya kecermatan, 5 ketegasan, 6 kepaduan, 7 kelogisan. Harus ada ya. Nanti saya contohkan. Nah, dalam tugas ini nanti tadi ya saya bilang kalian harus membuat sebuah kalimat efektif namun yang kalau bisa menarik lah. Menarik audien ya, karena nanti kita presentasi ya. Nah, deskripsi tugasnya kalian itu membuat 10 kalimat efektif ya yang unik dan menarik hati. Kalimat tersebut harus menyampaikan pesan yang jelas ya. Kenapa? Karena kita ada 7. Yang pertama tadi yang saya sebutkan, strukturnya harus jelas, punya paralel bentuk, bisa menghemat kata, bisa sangat cermat, tegas, panduannya logis, dan dia sangat logis dalam menjelaskan kalimat. Ya, harus ada ya. Lalu langkah-langkahnya dalam melaksanakan tugas. Yang pertama topiknya, ingat topik bebas terserah kalian ya. Yang penting harus bisa disampaikan dengan baik dan benar. Nah, buat 10 ya, kita harus buat 10 kalimat. Ingat kalimat bukan sebuah paragraf, kalimat. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Pastikan kalimat ini mengandung sesuatu yang unik, kreatif lah, terserah kalian ya. Nanti saya contohkan. Lalu, nah ingat ya, ini tugasnya dalam ditulis di selembar kertas ya. Nanti kita presentasikan minggu depan ya, dipresentasikan nanti. Selanjutnya presentasi ini dijelaskan mengapa kalimat yang kalian ambil ini dianggap efektif ya. Berarti kalian kalau bisa nanti setelah membaca dijelaskan kalimat ini sangat efektif ya. Kenapa efektif? Karena memiliki salah satu dari 7 syarat kalimat efektif. Bisa logis, bisa tegas, bisa hemat. Nah, itu ya. Dan jelaskan bagaimana kalimat itu tidak efektifnya. Kalau yang kalian buat kan efektif, yang tidak dibuat efektif itu yang apa ya. Lalu penilaian nanti ketika sudah maju, nanti yang menilai ya itu nanti bisa dari mahasiswanya ya. Berarti audien nanti yang menilai itu ada jelas, kalimatnya jelas, kreatif, dan punya presentasi kalimat yang dibuat. Nanti saya jelaskan ketika kita bertemu di kelas tentang proses penilainya. Yang jelas nanti mahasiswa juga ikut menilai. Ada bobotnya, ada 30, 30, dan 40 ya. Oke, untuk catatan jangan lupa untuk menyebutkan sumber referensi. Ingat ya, harus sumber referensinya harus jelas dari mana ya. Oke, dari sini contoh, saya punya contoh seperti ini. Kan kita tadi ada 7 untuk menjadi sebuah kalimat efektif ya. Saya ambil satu yang logis ya. Contoh kalau kalimat logis itu dia harus jelas dan tidak dapat tidak berulang-ulang, tidak bertele-tele, tapi logis ya, dan yang baca itu paham maknanya. Contoh ya, mahasiswa yang memperhatikan aspek kualitas dan kuantitas dalam tugas ya, akademiknya akan mendapat nilai yang memuaskan dari dosen. Itu logis kan? Kalau kalian belajar, kalian paham, pasti nilainya bagus ya. Itu contohnya kalau logis ya. Mahasiswa yang memperhatikan aspek kualitas dan kuantitas tugas akademiknya pasti akan mendapatkan nilai yang memuaskan dari dosen. Itu ya, itu tugas dari saya, silahkan dikerjakan. Minggu depan kita presentasikan sambil saya jelaskan prosedur untuk penilaian tugas dari mahasiswa. Begitu, cukup dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.